Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi, tetap semangat, tetap bergairah mencari kebenaran Tuhan, karena segala-galanya akan ditambahkan kepada kita ketika kita antusias kepada kerajaan Allah yang adalah kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Kita sudah melihat bagaimana ketika orang keluar dari prinsip kerajaan Allah, maka kita melihat yang pertama yang disadari oleh Adam dan Hawa adalah mereka telanjang. Walaupun sebenarnya mereka juga telanjang, tidak berpakaian, tetapi mereka tidak melihat ketelanjangan mereka karena ada kemuliaan Tuhan. Makanya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab berkata, dosa mengakibat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ketika Kristus menebus kita, membawa kita masuk di dalam kerajaannya lewat kematiannya, dipindahkannya kita daripada maut kepada kerajaan anaknya, maka hal yang pertama yang kita sadari adalah bahwa kita mulai lebih tertarik kepada kekekalan, hal-hal rohani daripada hal-hal lahiriah. Orang yang keluar dari kerajaan Allah, dia lebih menyadari, dia lebih sensitif, dia lebih sadar tentang kedagingan daripada tentang hal-hal perkara yang ilahi atau perkara yang kekal atau kekekalan. Karena itu ketika Adam dan Hawa melanggar keluar dari prinsip kerajaan Allah, mereka melihat diri mereka telanjang. Mereka lebih menyadari perkara-perkara daging, perkara-perkara lahiriah. Mereka mulai bersembunyi karena ketakutan, dan mereka coba menutupi ketelanjangan mereka dengan usaha mereka sendiri. Mereka saling menyalahkan, tentu sekaligus menyalahkan Tuhan. Tidak ada kejujuran di dalamnya. Ketika Tuhan tanya, "Apa kau makan buah itu?" Adam berkata, "Perempuan yang kau kasih." Dalam arti kata lain, Adam menyalahkan Tuhan. Jadi kita melihat dampak akibat daripada orang keluar daripada prinsip kerajaan Allah. Tanah menjadi terkutuk. Kita mengalami kesulitan. Kita mengalami kesusahan, ketakutan, ketidakbenaran, ketidakjujuran. Karena itu kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, bicara tentang damai, bicara tentang sukacita. Karena itu orang yang keluar dari kerajaan Allah, dia sangat sulit untuk menerima perkara-perkara yang datangnya dari roh Allah, hal-hal yang ilahi. Karena itu mari kita lihat dalam kitab Roma pasal 8 ayat 5-9. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bapak Ibu, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Saya mau katakan bahwa seharusnya ketika kita dilepaskan hidup dari dosa dan hidup dalam kerajaan Allah, kita harusnya menjadi manusia yang rohani. Tentu saya percaya begitu orang lahir baru, kebanyakan orang rindu dan ingin menjadi manusia rohani, menjadi manusia yang dewasa di dalam Kristus, menjadi manusia yang lebih menyadari kekekalan, lebih menyadari hal-hal yang ilahi daripada hal-hal yang daging atau duniawi. Karena Paulus berkata kepada gereja di Korintus, "Aku tidak bisa bicara kepada kamu dengan orang yang rohani, tetapi hanya dengan orang yang tidak dewasa, orang yang duniawi, orang yang kedagingan. Susu yang kuberikan kepadamu." Ingat Bapak Ibu, kita tidak bisa menjadi pribadi yang rohani, menjadi manusia yang rohani, memiliki sensitivitas, memiliki kepekaan kepada roh Allah dengan jalan yang kita tempuh tetap dalam menjadi orang Kristen yang daging atau duniawi. Karena itu jalan pertama untuk kita hidup secara rohani itu adalah cara untuk kita berada dalam kerajaan Allah. Dan Paulus berkata bahwa kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah ada diam, roh Kristus, kamu adalah milik Kristus. Kalau enggak, bukan. Jadi ingat Bapak Ibu, kita adalah manusia rohani. Seharusnya kita tidak lagi hidup di dalam daging, tetapi kita hidup di dalam roh. Dan saya mau katakan, di sini jelas mereka yang hidup menurut daging hanya memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh.
Keinginan daging dengan keinginan roh itu pasti tabrakan, pasti bertentangan. Keinginan daging udah jelas arahnya kepada maut. Keinginan daging itu musuh, perseteruan terhadap Allah. Karena keinginan daging kita ini nggak pernah mau takluk, bisa taat kepada Tuhan, nggak bisa, selalu berseteru. Dan ketika kita hidup dalam daging, kita nggak mungkin Bapak Ibu menjadi pribadi atau menjadi manusia rohani. Dan orang yang hidup dalam daging, tidak mungkin Bapak Ibu kita berkenan kepada Allah. Orang yang hidup dalam daging maksudnya Kristen tidak dewasa, Kristen yang sama identik dengan duniawi. Dia Kristen tapi terlibat dengan percabulan, dia Kristen tapi terlibat dengan pornografi, dia Kristen tapi terlibat dengan percideraan, dia Kristen tapi terlibat dengan perselisihan, dia Kristen tetapi terlibat dengan apa? Dengan kebencian, kemarahan. Makanya kita lihat gereja nggak bisa menjadi rohani ketika orang-orang Kristennya menempuh jalan-jalan duniawi, keluar dari prinsip kerajaan surga. Dan menjadi manusia rohani nggak cerita pelayanan Bapak Ibu. Seringkali kita mengidentifikasi kedewasaan, kerohanian, manusia rohani itu dengan pelayanan. Tidak, nggak jadi ukuran. Makanya di Matius 7 orang-orang yang pelayanan, aku sudah bernubuat, aku udah bikin mujizat, aku udah mengajar. Tuhan berkata, hei pembuat kejahatan, aku nggak kenal sama kamu. Dan inilah yang terjadi di gereja Korintus Bapak Ibu, bahkan lebih mengerikan. Karunia-karunia hebat, tapi ada anak yang meniduri istri ayahnya, perselingkuhan. Wah, itu ngeri sekali. Jadi kita harus memahami bahwa kita menjadi manusia rohani itu tidak ukurannya pelayanan. Kita menempuhnya tidak dengan cara daging dan menjadi orang Kristen duniawi. Tapi orang Kristen yang hidup dalam roh, dia yang pertama ayat ini berkata, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sama-sama memikirkan. Bahasa Inggrisnya, kalau orang yang hidup dalam daging, dia menggunakan kata mind. Kalau yang memikirkan, kata memikirkan, orang yang hidup dalam roh, kata memikirkan menggunakan kata things. Orang yang ahli ya mengerti tentang bahasa Inggris, man itu artinya dia pasif dan lebih cenderung memikirkan pemikirannya sendiri. Tapi orang yang hidup di dalam roh, dia menggunakan kata think, dia memikirkan hal-hal yang dia bergerak sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang harus dia capai. Makanya ketika Petrus satu hari mendengar Yesus akan mati di kayu salib, menderita, dia berkata, kiranya hal itu dijauhkan daripadamu. Pikiran Petrus mungkin karena nanti nggak ada yang bikin mujizat, bikin roti, bikin mujizat ikan, macam-macam ya, kebanggaan bangga orang waktu itu. Jadi hubungan Petrus dengan Yesus hanya sebatas penglihatan lahiriah jasmani saja. Dan Yesus berkata, hei iblis, mundur kau, sebab kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kau nggak pernah memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Sudah lihat, jadi orang-orang yang hidup dalam roh, dia belajar untuk memikirkan hal-hal yang dari roh, apa yang sebenarnya. Jadi sederhananya kalau sudah ingin hidup dalam kerajaan Allah, keluar dari prinsip daging, mulailah dengan pemikiran saudara, berubahlah oleh pembaharuan budimu, menjadi manusia rohani. Itu kita mulai seperti ulat masuk proses kepompong untuk jadi kupu-kupu. Kalau saudara tahu kepompong itu tugasnya cuma makan. Yang kedua, dia buang kotoran. Kita juga begitu. Kita nggak bisa melawan daging kita, keinginan daging kita. Saya yakin saudara nggak ada yang pengen marah, nggak ada yang sudah ingin tidak mengampuni. Saya yakin saudara ingin menjadi rohani, tapi terkadang kita nggak mampu. Nah, caranya bagaimana? Mulailah dengan pikiran saudara, masukkanlah. Makanya saya mengajarkan bahwa kita perlu terus-menerus membaca firman, memperkatakan firman, merenungkan firman, mempraktekkan firman. Dan itulah proses kita membuang segala yang jahat yang begitu banyak dalam hidup jiwa kita, dan kita mulai menerima firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Itu yang membuat kita akan bertumbuh menjadi manusia rohani, dan kita berada walaupun di dunia, tapi kita hidup dengan prinsip kerajaan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.